Sang Firman. Yesus adalah Sang Firman itu harus dipahami dalam terminologi kekristenan ya teman-teman. Gitu, karena terminologi agama lain nggak bisa memahami hal itu dengan sempurna. Halo Alimuddin, selamat malam. Iya, halo, malam. Silakan brother, mau tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada yang mau kamu tanyakan, Alimuddin? Iya, ada. Ya, silakan. Apa itu? Bisa dijelaskan ciri khas itu Yesus kayak gimana? Apanya Yesus yang mau saya jelaskan? Tentang kepribadiannya. Kepribadiannya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi yang suci, tidak berdosa. Yang kedua, Yesus Kristus karena suci dan tidak berdosa, dia sendiri telah mati, dan tidak hanya mati namun telah bangkit di dalam sejarah. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah turun dari surga, lalu naik ke surga disaksikan oleh banyak mata. Dan yang paling penting, Yohanes 14:6, Yesus Kristus mengatakan bahwa dia adalah jalan, tapi tidak hanya jalan, dia adalah sang kebenaran, bahwa di dalam dialah kita beroleh kebenaran, dan dia adalah hidup itu sendiri. Dia sendiri berkata bahwa tanpa melalui dia, kita tidak bisa bersatu dengan Sang Bapa. Ya, nah jadi kalau dikatakan siapa itu Yesus, Yesus Kristus adalah pribadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Orang Farisi nggak bisa membuktikan dia berdosa, Pontius Pilatus nggak bisa buktikan dia berdosa, rasul-rasul begitu mengagumi dia, begitu. Itu. Tapi kenapa dalam Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba dijelaskan. Ya, Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 19. Coba dibacakan ayatnya. Oke, kita bahwa baca. dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Oke, kita baca Yohanes 13 ayat 13. Terpujilah Kristus, ya. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Begitu. Itu Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ini Injil, brother, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Apa di Perjanjian Lama itu sudah ada? Kamu ngerti nggak Perjanjian Lama itu apa? Perjanjian Lama itu nggak ada Yohanes. Perjanjian Lama itu, Perjanjian Baru itu bukan Perjanjian Lama yang diubah-ubah. Perjanjian Baru itu adalah tulisan para rasul setelah Yesus lahir. Perjanjian Lama itu tulisan para nabi sebelum Yesus datang. Jadi kalian mungkin berpikir Perjanjian Baru itu adalah Perjanjian Lama yang direvisi, diubah-ubah, diedit-edit. Bukan. Kiranya itu Injil itu datang setelah Nabi Isa itu telah datang. Injil itu Yesus itu sendiri. Iya. Kan Injil itu kan arti Injil kan Evangelion. Nah artinya sang kabar baik. Nah Yesus itulah sang Injil itu. Nah ketika Injil pertama datang, apa ayat itu sudah ada? gini, kamu jangan pakai iman Islammu untuk menilai kami. Kamu berpikir Injil itu diturunkan dari langit, itu nggak pernah diyakini Kristen, brother. Jadi kalau kamu mau tanya Kristen, kamu jangan bawa kerangka berpikir Islam. Jadi seakan-akan Injil itu diturunkan dari surga, enggak. Injil itu Yesus itu sendiri. Nah, catatan kisah sejarah mengenai Yesus yang adalah sang Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya disebut Injil sinoptik. Jadi jangan, kalau kamu bertanya apakah surah itu sudah ada, ini nggak diturunkan seperti Quran.
Kalau Quran kan diturunkan satu persatu oleh Allah melalui Jibril. Kami nggak Jadi pernah Tuhan yang kami kayak menerangkan itu ayat tadi itu adalah para rasul dari pengikut Yesus ini Yesus atau sendiri Yesus yang sendiri. ngomong. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan ditulis para rasulnya Yesus. Gitu. Kenapa bisa begitu? Padahal di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Iya itu Al-Quranmu baru ada di abad ke-7. Jangan kamu bawa ke kami. Nggak bisa. apa Gitu loh. cuma ayat itu diadakan saja atau Oh, ini nggak diada-adakan. Ini Rasul Yohanes ini penulis dari saksi mata loh. Makanya baca 1 Yohanes 1. Apa yang kami raba, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu sebagai untuk membentuk semangatmu di dalam apa yang telah kami pegang secara kokoh. Gitu, makanya mereka rela mati demi Yesus. Mereka semua rela mati demi pemberitaan Injil. Karena mereka melihat betapa ajaibnya pemberitaan ini, gitu loh. Jadi kamu jangan bandingkan dengan kitab kamu. Karena ya jujur aja kamu harus mengakui kitab kamu baru ada di abad ke-7. Gitu loh. kenapa setelah Nabi Isa wafat baru ada sekumpulan ajaran yang lain padahal dari ajaran Nabi Nuh itu kita itu semuanya itu satu ajaran. Kenapa? Oh enggak. Emang apa yang diajarin oleh Nuh? Hah? Apa yang diajarin oleh Nuh? Nuh ngajarin Hanya sabar. Nabi Nuh itu rasul pertama dan dia menyuruh kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, Allahmu belum ada di situ, brother. Karena Allah baru di abad ke-7. Nuh enggak mengenal tanah Arab. Gitu. Nuh itu enggak mengenal Arab. Jadi kalau kamu bilang Nuh menyembah kepada Allah, enggak ada dalam kitab suci Nuh menyembah Allah. Karena Allahnya Tuhan Mungkin bangsa hanya Arab. di kitab Kristen tidak ada. Enggak, di kitab Yahudi pun enggak ada. Kitab Yahudi ini yang kami pakai. Perjanjian lama kami itu dari tanahnya orang Yahudi. Kalian kan enggak pakai itu. Bahkan perjanjian lama Yahudi pun kalian nggak pakai. Perjanjian baru kami pun kalian nggak pakai. Kalian kan buat sendiri. Iya, jadi ketika Itu. Jadi kalau kamu bilang Allah itu jadi ketika disembah oleh disuruh membuat Dengar bantela dulu, itu dengar dulu. dari firman Kalau kamu siapa? bilang Allah, Kalau dia bukan dari firman Allah. bukan. Kalau kamu bilang Allah itu, kalau kamu bilang Nuh itu menyembah Allah, enggak. Karena Allah kamu hanya ada di Quran kamu. Di kitab kami ini nggak ada Allahmu. Dan Nuh pertama kali Itu kan dimention di dalam kitab kamu, bukan di kitab kami. Iya, makanya kan kitabmu belakangan datangnya. Kitabmu kan paling baru gitu loh. Bahkan perjanjian baru kami sudah selesai di kanon, kitabmu baru ada 400 tahun setelahnya. Iya, kitab Gitu. Al-Quran memang dibelakang, tapi dia membahas Ya memang memang yang di belakang ada manusia terakhir yang sudah datangnya. membahas itu sampai akhir kiamat. Jadi itu jadi dibahas. gini, jangan gunakan kitab suci kamu untuk menilai kitab suci kami, nggak bisa. Karena nggak satu sumber gitu. Intinya begini, maksud saya kenapa pada awalnya itu seluruh nabi itu mengutamakan harus menyembah satu titik tertentu yaitu Satu cuma titik Allah. apa? Satu titik apa? Satu titik tertentu itu ya kita harus menyembah kepada Allah. Tapi kenapa Ya Allah di Bapa kan, Kristen kita Allah harus kami kan menyembah? Allah kami kan Allah Bapa. Nah, Iya. kalau kamu mengatakan para nabi di dalam iman kami menyembah Allahmu, Allah kami sebut Bapa. Kamu pernah nggak nabimu atau kamu pernah nggak menyebut Allahmu sebagai Bapa? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi Itu jangan sebagai sama. bapak di Kristen itu kontesnya kayak bagaimana? Ya dia adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Sang Bapa. Kamu kan nggak pernah menyebutnya sebagai Bapa. Ada nggak di Quran dia disebut Bapa? Nggak pernah kan? Nggak ada. Memang kalau orang Nah, makanya Muslim itu belajar Quran dengan tidak tepat. membuktikan bahwa Allahmu bukan Allah kami. Jadi jangan samakan gitu loh. Ya.
Gitu. Jadi kalau kamu bilang ya kamu percaya dengan Allahmu, ya udah percaya aja Allahmu yang diperkenalkan di abad ke-7 di tanah Arab. Udah itu aja. Jangan kamu sama-samakan dengan Nuh yang ada di kitab kami. Nuh nggak mengenal Allah. Itu jauh sebelum zaman Yesus, apalagi sebelum kalian. Wong jarak Yesus ke kalian aja 700 tahun. Gimana bisa sama? Gitu loh. Kamu harus menerima data histori. Kalau kamu hanya berandai-andai ya walau alam, nggak bisa nyambung nanti. Kalau kamu paksakan terus. Itu ya, jadi saya harap kamu ngerti, belajar yang banyak. Saya harap kamu rendah hati mau belajar dan kamu menemukan kebenaran. Ya, kita lanjut ya. Jadi nggak sama ya, jangan disama-samain lah. Kita beda kok. Ya, shalom Pak Rudi. Halo? Kok nggak ada ya ini Pak Rudi ya? Kok nggak ada lagi nih? Gitu teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar ya. Biar Halo record. Kak. Halo Iqbal, selamat malam. Selamat malam. Ya. Kak, tadi kan aku ada dengar sedikit kalau Tuhan kita berbeda Kak. Ya kan? Betul. Mm-mm. Yang aku pertanyakan itu bapaknya Yesus. Maaf nih Kak ya, maaf ya. Bapaknya Kak Yesus itu kan Tuhan, menurut Kakak ya. Yap. Berarti itu Allah apa siapa Kak? Oke. Siapa bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus itu jangan kalian berpikir laki-laki. Bapaknya Yesus itu adalah sumbernya Yesus. Nah, sumber ini disebut sebagai Sang Bapa. Nah, siapa Sang Bapa ini? Dia tidak seperti siapa-siapa. Dia itu yang pertama. Tuhan Yesus berkata apa? Wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Ya karena Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Ya di dalam Yesus. Karena Yesuslah gambaran Bapa itu. Dialah cerminan Bapa itu. Melalui Yesuslah kita bisa melihat Bapa itu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kata Filipus kan? Ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Nah, kadangkala teman-teman Muslim berpikir bahwa Bapa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya mereka. Tidak. Yang pertama, Sang Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Ya, dalam teologi Muslim saya nggak tahu itu dipaham sebagai apa. Yang kedua, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman dan memiliki roh. Itulah Tritunggal itu. Nah, kalau di dalam iman kalian, saya nggak tahu itu bagaimana. Bahkan ketika saya kemarin diskusi dengan Zuma, dia mengatakan firman itu sifat. Yang nggak sama berarti. Kemudian yang berikutnya, perintah, hukum, ketetapan, bahkan perjanjian yang diadakan oleh Sang Bapa kepada semua para nabi melalui firman-Nya, itu tidak ada di dalam iman kalian sebagai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi Sang Bapa di sini adalah sumbernya Yesus yang kami kenal di dalam Dia. Gitu. Jadi bukan Allah-Allahnya yang lain. Ya, Bapaknya itu siapa? Ya Sang Yehova, Yod He Vav He. Gitu. Yang dalam Keluaran 13:14. Yod He Vav He, itulah Sang Bapa itu. Covenant-nya. Bukan Allah. Allah itu hakikatnya. Kalau kalian kan Allah itu kan pribadinya kan? Bukan kalau di kami, kalau di iman Kristen dan Yahudi, Allah itu hakikatnya. Makanya dalam Shema Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu ini yang menjadi Allah dalam bahasa Arab. Eloheinu Adonai Echad.
Nah, bagi iman Kristen dan Yahudi, Allah itu ya jenisnya dia loh. Kita manusia, ya dia itu Allah. Kalau kalian memandang Allah itu kan pribadi, bukan hakikat. Nah, gitu. Jadi makanya tadi saya katakan sama teman kamu sebelumnya, kamu ndak boleh memahami iman kami, Kristen, firman dan lain sebagainya dengan terminologi iman kalian. Ya kadang ya teman-teman muslim itu salah paham dengan iman kami Kristen, itu karena mereka menggunakan terminologi Islam untuk menilai kekristenan. Itu ndak boleh. Gitu. Jadi ketika kamu bertanya, siapakah bapaknya Yesus itu? Ya bapaknya Yesus itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini hakikatnya apa? Allah. Ya, pribadinya apa? Yod He Vav He tadi. Gitu. Nah, dalam Muslim kan nggak ada Yod He Vav He. Karena itu kovenan, nama kovenannya dia sebagai yang ada dari Ehya Shir Ehya itu. Gitu. Ya. Jadi beda. Oke, makasih ya Kak. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup deh kayaknya. Ya, semangat ya. Tuhan berkati.